Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur terus berjalan. Seperti kita ketahui bersama, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara saat ini telah mencapai 27% pada 1 hingga 2 pekan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya. Ia menyebut bahwa sudah banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara ini. Sebelum berinvestasi, investor akan melihat apa saja yang dilakukan pemerintah terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara saat ini. Oleh sebab itu, pada tahap awal pembangunan Ibu Kota Nusantara akan menggunakan dana APBN. Dana tersebut sekitar 20% dari total pembangunan Ibu Kota Nusantara secara keseluruhan. Endra mengatakan pembangunan infrastruktur dasar pada tahap awal menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun IKN. Untuk itu, investasi yang dilakukan oleh para investor tidak serta-merta langsung dilakukan. Tentu investor akan melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara dulu. Dari hal itu, investor akan menyampaikan interest. Kemudian investor akan menyampaikan letter of interest. Setelah menyampaikan letter of interest, investor tidak serta-merta melakukan realisasi investasi. Biasanya investor akan terlebih dahulu melakukan perencanaan dan feasibility study. Meskipun para investor dianggap lamban dalam menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara, yang pasti pemerintah Republik Indonesia meyakini bahwa Ibu Kota Nusantara ini pasti akan jadi. Dan rencananya pada tahun 2024 nanti akan mulai ditempati. Pemerintah sebenarnya sudah memperhatikan semua aspek dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Mulai dari aspek geografis, ekonomi, sosial, budaya hingga termasuk aspek lingkungan serta keanekaragaman hayati di sana. Segala perhitungan dan langkah yang matang dari pemerintah bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin efektivitas dari pembangunan di Indonesia. Menurut Menteri Bappenas Suarso Monoarfa menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara mengusung tema Kota Dunia untuk Semua, yang mana diyakini mampu menjadi awal dari peradaban baru bagi Indonesia. Bukan hanya itu, bahkan ada pemilihan nama yakni Nusantara pun menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia tersebut sangat merepresentasikan bagaimana konsep kesatuan yang mengakomodasi adanya seluruh kekayaan dan juga kemajemukan di tanah air. Pasalnya memang tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia sendiri memiliki realitas kekayaan yang sungguh sangatlah majemuk. Seluruh kekayaan dan kemajemukan di Indonesia itu bahkan menjadi modal sosial tersendiri untuk terus mendorong kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Seluruhnya demi mewujudkan Indonesia yang maju, tangguh, dan berkelanjutan. Ibu Kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Sebutan otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini, dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tata kelola dalam Ibu Kota Nusantara memang sangat dibutuhkan kerja yang lincah, efektif, dan efisien. Meski memandang dalam Ibu Kota Nusantara tersebut merupakan bentuk pemerintah khusus, namun seluruhnya masih tetap harus konstitusional dan juga berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan mampu mengadopsi kebutuhan untuk bisa mewujudkan IKN.
Terdapat 3 tujuan utama IKN, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan visi Indonesia 2045.